setelah 1.200 menit kita kuliah ya, pelajaran apa yang diambil? Eh, Beberapa orang bertanya, ya kita paham mengenai ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, tapi apa gunanya buat kita? Gitu. Nah, masalah hidup itu eh, yang utama adalah disebut dosa asal. Dosa asal. Jadi Anda itu lahir berdosa atau tidak? Ini lahir nih. Ya, Anda lahir nih. Dudut, oe, oe, oe. Berdosa apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Ada yang mengatakan berdosa Pak, itu dari Nabi Adam. Ngapain Nabi Adam urusan sama kita? Gitu loh. Ini Anda nih, ya, acong nih. Lahir, oe, 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 oe. Apa hubungannya sama Nabi Adam? Gitu loh. Jadi jangan terlalu bulat hidup itu. Beberapa stigma di otak kita itu merupakan benalu. Itu merupakan gimana ya? Ibarat Anda itu makan daging kurban yang udah busuk gitu loh. Jadi itu nggak ada gunanya. Contohnya apa? Sejarah kita. Sejarah kita mengatakan bahwa oh dulu Indonesia dijajah sama Belanda ya, VOC. Jadi kita tuh benci banget sama Belanda. Seolah-olah Belanda penjajah, 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 penjajah gitu loh. Iya kan? Sekarang pertanyaannya adalah, apa bedanya sih zaman dulu dengan zaman sekarang? Sama, gitu loh. Ada dulu makan keju, makan singkong, makan keju, makan singkong, makan keju. Sekarang juga sama, ada yang pakai iPhone, ada yang pakai HP Cina. Kesenjangan itu akan ada terus, apakah ada dalam penjajahan atau ada dalam abad kemerdekaan. Kesenjangan jalan terus. Dulu eh, kita naik sepeda ya. Nah, Kenil, company naik sepeda motor. Iya kan? Sekarang sama aja kok. Kita juga naik Avanza, yang lain naik Bentley atau Jaguar. Itu sama aja, beda. Ada kesenjangan gitu loh. Oleh karena itu, kesenjangan itu ada ya. Kenapa sekarang kok kita masih nyala-nyalain VOC? Jadi seolah-olah kita ini nasibnya itu jadi budak ya gara-gara VOC. Nah, yang pertanyaannya adalah budaknya itu dulu engkong kita. Engkong kita yang udah usia sekarang udah mati. Gitu loh. Jadi budak itu nggak ada yang namanya, oh Indonesia diperbudak VOC. Itu kan zaman engkong kita. Lah kita sekarang diperbudak siapa? Kita diperbudak Indomaret. Masuk Indomaret, Anda bawa duit 20.000, beli minum, nggak jadi beli roti. Keluar lagi. Hah, lapar. Itu. Jadi, kalau Anda mengatakan, iya Pak, bangsa Indonesia bangsa budak Pak, sebab Indonesia dijajah VOC. Itu engkong kita, udah pada mati, udah nggak ada bangsa budak. Nggak ada. Anda lahir jebret, Indonesia udah merdeka. Kalau Anda lahir sebelum Indonesia merdeka, buset, Anda juga nggak ngerti TikTok. Jadi, sudahlah gitu loh. Keliru itu. Kedua, ya bahwa oh keraton-keraton kerajaan itu berkhianat gitu loh. Lah, apanya berkhianat gitu loh. Sekarang Anda itu gini loh. Anda itu seolah-olah ya diberi eh hiburan ya. Hiburan itu hiburannya hanya hiburan aja, hanya untuk joget-joget aja. Bahwa bangsa Indonesia itu bebas aktif, ikut on block, dan kita itu adalah ketua konferensi Asia Afrika. Itu zaman Soekarno, kita udah ganti 8 presiden. Udah nggak ada non-blok itu, yang ada sekarang satu blok, ya, blok NATO. Yang ini Rusia udah keok. Jadi orang Indonesia itu seneng banget dihibur. Dihibur, oh ya kita udah merdeka, merdeka. Apanya yang merdeka sih? Ya kan? Tetap kita juga nggak mampu beli iPhone. Tetap juga kita nggak mampu beli Mercy. Tetap kita juga nggak bisa sekolah. Sekarang UKT juga naik. Gitu loh. Jadi, buyarkan itu semua.
kampanye-kampanye stigma bahwa kita udah bangsa merdeka, dulu adalah kita bangsa budak. Siapa bilang gitu loh? Sekarang juga sama. Lu juga UMR juga nggak cukup buat makan. Jangankan UMR, sekarang itu direktur-direktur juga masih banyak yang ngontrak. Banyak petinggi TNI itu, pejabat TNI juga masih ngontrak, banyak. Bahkan perwira tinggi juga ngontrak, masih banyak. Jadi, biasa aja lah gitu loh, netralisir. Jadi, kalau dibilang yang paling parah dari sejarah kita itu adalah bahwa stigma terhadap Islam. Ya, ada 3 kekeliruan pola pikir tentang Islam. Ya, bahwa Islam itu musuh Amerika. Udah enggak. Indonesia udah dipersenjatai kapal fregat Black Hawk, helikopter Black Hawk, ya, kapal selam, kapal nuklir, terus pesawat pembom B-52H, ya. Jadi apanya yang Amerika anti-Islam? Nggak ada. Ya, Islam akan menjadi nomor 1 di dunia. Penduduk Islam akan menjadi 2 miliar. Yang lain itu 1M. Kalah dengan Islam. Entah kenapa ya. Islam itu aneh dan ajaib ya. Yang lain bangsa Cina, bangsa Korea, bangsa Amerika, bangsa Eropa itu mandul, penduduknya menurun, Islam penduduknya naik terus. Ini kan bagus. Kalau bumi ini nggak ada penduduknya turun, bahaya. Sekarang Amerika itu kekurangan tenaga kerja. Udah TKI aja dikirim. Islam, Amerika tidak anti-Islam. Keliru ya. Bahwa ya, Islam itu berkonotasi radikal. Keliru. Bahwa Islam itu ada 2 ya. Islam di Timur Tengah itu adalah orang-orang yang berperang. Nah, Islam di Indonesia itu menggunakan Quran Perjanjian Lama. Sekali lagi saya ulangi ya. Quran itu ada 2, Perjanjian Lama, ayat-ayat Mekah. Itu yang dianut orang Indonesia. Di Timur Tengah sedang perang, itu menggunakan Quran versi ayat-ayat Madinah. Itu perjanjian baru, di mana itu terjadi ayat-ayat perang, karena berperang. Indonesia adalah Islam reformis, Islam yang modern, Islam yang nggak berperang, yang udah kompatibel dengan Eropa dan Amerika. Islam di Indonesia itu udah 450 tahun, berjalan beriringan dengan VOC. VOC masuk Indonesia itu Belanda belum merdeka. Belanda merdeka itu ditolong oleh Khalifah Ottoman. Oleh karena itu, dalam otak orang Belanda, Islam itu yang menolong dia merdeka. Datang ke Indonesia, Islam masuk bareng dengan Mataram. Dia berpikir positif. Seluruh harta VOC itu dititipkan kepada kerajaan Mataram. Maka Indonesia mewarisi 70.000 ton emas itu berkat Islam, berkat Mataram, berkat VOC. Dimana kalau nggak ada Islam, ya, penduduk Indonesia juga udah menurun. Gitu loh. Penduduk Pulau Jawa itu salah satu pulau terpadat di dunia. Itu berkat Islam. Karena Islam itu membedakan antara perempuan ngurusi anak, laki-laki perang. Kalau nggak begitu, dua-duanya perang. Yang mati, perempuan 1 mati, setara dengan 10 orang laki-laki mati. Karena dia nggak bisa beranak.